Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Hari ini masih di tanggal 24 April 2024. Ini tadi habis nuker motor teman-teman. Jadi habis trip perjalanan pulang panjang dari Musirawas, Prabu Muli. Dan ini udah sampai ke rumah orang tua. Jadi ganti motor teman-teman. Belalang tempur kita taruh di kandangnya ini, kita ganti sama Spicy ini. Akan melakukan perjalanan pulang ke rumah di Prabu Mulih Timur teman-teman. Kalau ini kita ada di wilayah Prabu Mulih Utara, Mangga Besar teman-teman. Kita start dari gang ke gang ini. Dan ini dulu waktu zaman kecil, cerita sedikit, ini masih hutan teman-teman. Dan sekarang sudah padat seperti ini. Nah, di depan kita ini dulunya adalah aliran kali yang biasanya kami pakai untuk main air, berenang gitu, termasuk mancing ikan teman-teman. Dan di sekitar sini banyak masih pohon-pohon karet itu ya. Terus pohon-pohon kalau buah-buahnya itu ada cempedak, kecapi gitu. Tapi sekarang udah full isinya rumah semua teman-teman. Kalau yang udah lama meninggalkan kota Prabu Muli terus sekarang pulang lagi mudik gitu, pasti pangling lah lihat perkembangan yang ada di Prabu Muli ini. Udah padat sama rumah-rumah penduduk teman-teman. Kita lewat sini lagi, belusuan ke gang ya teman-teman. Biasanya kita dari jalan-jalan lintas, jalan besar ini kita masuk jalan kecil, jalan-jalan tikus gitu. Ini tujuan kita sebelum sampai ke rumah mau jemput istri dulu di rumah sakit. Nah, si istri kerja di rumah sakit teman-teman. Dan qadarullah ini sudah jadwal istirahat makan siang ya. Nah, rumah yang sebelah kiri ini dulu mantri yang nyunatin anak saya yang pertama itu. Ya udah kayak saudara sendiri. Karena kenal sama orang tua saya itu di lokasi kerja. Jadi sudah dianggap seperti anak sendiri gitu. Nah, itu kalau yang lurus ke sana itu bisa ke ini teman-teman, ke jalur alternatif menuju ke Pendopo ya, melalui Sungai Medang, kemudian Payu Putat terus ke Tanah Abang melalui Pali ya teman-teman. Dulu di awal-awal saya waktu ke lokasi kerja di Musirawas itu sering lewat sana teman-teman, tapi sekarang udah nggak pernah lagi ya. Paling pun kalau lewat jalan alternatifnya lewat dari Gunung Kemala teman-teman, yang dari Simpang 4 sana ya. Kalau lewat sini jalannya jelek teman-teman, kecil dan udah banyak yang rusak gitu. Ini kita sudah masuk di wilayah Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Timur teman-teman. Prabu Jaya, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Muli Timur. Nah, biasanya kalau ada acara pameran atau pasar malam itu sering juga diadakan di sini teman-teman, di Taman Kota ya. Sebelah kiri kita ini adalah Taman Kota Prabu Jaya. Dulunya lapangan sepak bola, tapi sekarang sudah dijadikan Taman Kota. Nah, simpang ini ada Tugu Adipura, berada di Jalan Angkatan 45 ya teman-teman. Jadi banyak persimpangan yang di Prabu Muli ini dibangun semacam monumen lah. Ada Tugu Patung Kuda ya kalau yang di arah ke Jalan Padatkarya Gunung Ibull. Ada Tugu Air Mancur, terus Tugu Tani, Tugu Nanas.
ya banyak dibuat seperti itulah. Dan kita nggak lewat depan ya teman-teman, ini lewat, lagi-lagi kita lewat pinggiran, ini lewat jalan angkatan 45. Kalau lewat sini pas jamnya anak-anak pulang atau pergi sekolah itu pasti agak rame dan macet biasanya di sini teman-teman. Sebab di sini ada MTS, Madrasah Sanawiyah, yang ada di sisi kiri jalan. Nah ini teman-teman, sebelah kiri ini MTS Negeri Prabu Mulih. Nah, ini yang bikin macet itu banyak juga pedagang-pedagang yang mangkal di pinggir-pinggir jalan ya. Belum lagi wali yang menjemput atau ojek yang menjemput mereka itu berada di sepanjang kiri jalan, akhirnya tumpah ruah di jalan dan bikin macet itu. Tapi jam-jamnya jam-jam kepulangan atau keberangkatan siswa-siswi MTS itu aja. Di Jalan Angkatan 45 ini juga terdapat sebuah rumah sakit swasta terbesar di Kota Prabu Mulih. Rumah sakit swasta itu diantaranya ada AR Bunda, Rumah Sakit Fadilah, sama Rumah Sakit Pertamedika Pertamina yang ada di Komperta teman-teman. Dan untuk saat ini yang paling besar ini di AR Bunda ini teman-teman. Terus yang kedua Fadilah ya, baru yang terakhir tuh di Pertamina. Tapi kalau yang paling lama atau yang paling tua itu ya Rumah Sakit Pertamina itu, Rumah Sakit Pertamedika sampai sekarang ya. Kalau saya dari kecil itu nggak pernah berobat ke rumah sakit umum teman-teman. Kalau dulu berobatnya ya di Rumah Sakit Pertamina itu karena orang tua kerja di sana kan. Nah ini teman-teman, sebelah kiri ini Rumah Sakit AR Bunda, bukan salah satu yang terbesar untuk saat ini di Prabu Mulih, rumah sakit swasta. Itu anak saya yang terakhir lahirannya di rumah sakit ini. Punya 3 anak, beda-beda tempat lahirnya. Kalau anak yang pertama itu di Rumah Sakit Pertamina, anak yang kedua di klinik Raniza, dan anak yang ketiga itu ya di Rumah Sakit AR Bunda ini. Jalan Angkatan 45 ini nanti tembusnya di Jalan Jenderal Sudirman, masih di dalam kota ya. Untuk saat ini kawasan yang paling ramai itu di Prabu Mulih ya Gunung Ibul di sepanjang Padat Karya itu teman-teman. Itu perkembangannya cukup cukup cepat di wilayah itu ya, termasuk tempat saya tinggal sekarang ini teman-teman. Nah di sebelah kiri kita ini ada sebuah perusahaan air minum mineral teman-teman, baru ya nggak baru-baru amat, termasuk lama juga sih. Winro teman-teman, jadi produk dari Prabu Mulih ini air mineral merek Winro, berupa air kemasan yang dari yang kecil itu, dari yang berapa 600 mili ya, sampai yang galon itu ada teman-teman, termasuk air kemasan gelas itu juga ada. Di sebelah kanan ini zaman dulu ada berdiri rumah makan yang sampai sekarang masih eksis teman-teman, siang malam. Kalau sekarang posisinya sudah bergeser ke arah kilometer 6 sana teman-teman. Rumah makan yang menjadi tempat untuk peristirahatan, termasuk bis malam itu teman-teman. Kalau di Kalianda itu ada
ada juga siang malam teman-teman. Biasanya yang berhenti di situ seperti Putra Remaja, Lorena itu berhenti di siang malam, apa namanya, di Kalianda sana teman-teman. Di Batu Raja juga ada, dan di Prabu Muli ini juga beberapa bis-bis malam itu saya lihat seperti Sun, ALS sama apa Sinar Dipo itu juga di sana teman-teman. Sebelah kiri Zeni Tempur, Batalion Zeni Tempur, atau biasa kita sebut ini kompleks Pur. Nah, di sebelah kanan sana itu saya pernah dagang teman-teman sama ibu saya, ya kurang lebih 1 tahun jualan nasi pecel teman-teman, nasi pecel sama soto gitu. Cuman akhirnya saya kerja lagi, akhirnya ya ditinggalkan usaha jualannya. Nah, ini di depan gerbang batas kendaraan seperti truk-truk itu nggak boleh lewat ya teman-teman. Jadi lewatnya itu lewat jalan lingkar. Nah, ini sampai kita di Tugu Air Mancur teman-teman. Yang lurus ke sana itu ke arah Palembang ya, dan kita ini belok ke arah jalan lingkar. Kalau untuk bis itu saya kira dulu lewat jalan lingkar ya teman-teman, tapi ternyata mereka muter di sini dan masih masuk dalam kota gitu. Untuk bis-bis besar, bis-bis seperti Sun, Epastar gitu, masih dia lewatnya sini teman-teman, lewat dalam kota ya. Tapi kalau untuk jenis-jenis truk besar kayak gini, Fuso, trailer maupun tronton, lewatnya lewat jalan lingkar. Sebenarnya sudah dibangun terminal tipe A atau tipe B gitu teman-teman di jalan lingkar ini. Ada di dekat simpang Talang Cimar sana. Namun itu sejak terminal itu dibangun, itu belum pernah difungsikan sebagai terminal ya teman-teman. Dulu waktu zaman Covid justru pernah difungsikan sebagai pasar gitu teman-teman, biar nggak terjadi penumpukan di pasar yang sekarang ini ya, pasar Impres ini. Dan untuk pegawai negeri itu waktu itu ada instruksi untuk belanjanya harus di pasar sana biar biar beroperasi gitu, tapi nggak bertahan lama. Covid juga sudah selesai dan bubar sekarang. Nah, di sebelah kiri itu adalah City Mall, dan di samping City Mall ada Vape Hotel. Nah, posisi rumah sakit nggak begitu jauh dari City Mall ini teman-teman. Ini saya mau jemput istri dulu di rumah sakit ini, tapi nanti nunggunya ini di depan gerbang aja, gerbang pintu masuk sini teman-teman. A few moments later. Kita lanjut pulang ke rumah. Tapi ini sebelum sampai ke rumah kita mau cari makan dulu, karena ini sudah jadwalnya makan siang. Saya juga berangkat tadi nggak sarapan teman-teman, udah dari perjalanan 3 jam ya. Ya lumayan agak kenceng sih, walaupun belalang tempur nggak terlalu bisa buat kenceng, agak maksa sih. Akhirnya 3 jam tembus dari Musirawas sampai ke Prabu Muli. Dan ya secara orang rumah nggak sempat masak karena kerjanya masuk pagi kan. Terus segini istirahat siang, istirahat makan siang, sholat. Jadi kita mau nanti cari
makan siang. Kita beli bungkus saja. Ini nanti jam 2 orang rumah udah mulai masuk kerja lagi, berangkat kerja lagi. Dan aktivitas saya jemput anak-anak sekolah nanti jam 2. Nah, ini Tugu Jogja teman-teman. Akan di hampir di setiap persimpangan jalan besar itu dibuat semacam monumen itu. Kalau ini tadi Tugu Jogja karena mirip replika tugu yang ada di Jogja itu. Sudah mulai banyak didirikan ruko atau rumah toko di sepanjang jalan ini, teman-teman. Ini waktu pertama kami bangun rumah dan pindah itu masih belum banyak ya. Itu ruko-ruko yang ada di sebelah kanan ini aja belum kemarin, teman-teman. Masih mulai baru mau dibangun gitu. Nah, Alfamart ini waktu kami pindah itu belum ada ya. Dan sekarang udah banyak, teman-teman. Ruko udah pada dibangun ini. Memang perkembangannya untuk di sepanjang jalan Padat Karya ini memang cepat banget, teman-teman. Apalagi yang di sana ya. Di sana kan jalannya juga sudah lebar gitu. Kalau di sini dari simpang 4 sana sampai ke sini jalannya mengalami penyempitan gitu, teman-teman. Kalau dari simpang 4 ke arah Patung Kuda sana jalannya lebar sekali. Kemungkinan untuk jalan yang di sisi sini juga akan dilebarkan nantinya, melihat pembangunan ruko itu yang dianya memang agak ke belakang sana gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih, nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Nah, ini kita melewatin jembatan Sungai Klekar. Jalan masuk ke kiri, Pondok Pesantren Al-Madinah. Nah, kita dimakannya di depan ini, teman-teman, di warung Padang Al-Madinah. Aduh, sedikit biasa. Masakan Padang serba 10, teman-teman. Porsinya banyak, teman-teman. Nggak usah khawatir, biarpun 10.000 porsinya banyak gini. Dan kalau mau makan di tempat ini sistemnya ambil sendiri, teman-teman. Parsmanan ya. Ambil nasi sendiri, ambil lauk sendiri. Kalau ambil sendiri bebas, mau ambil nasinya banyak ya boleh. Kalau yang memang makannya sedikit, ambilnya sedikit, bisa tentuin sendiri gitu. Kalau mau makan tempat di situ tempatnya. Tempat ini familiar bagi saya, teman-teman, karena saya pernah juga jualan. Nah, di situ di depan sana itu, teman-teman, ada yang kecil itu, warung kecil itu. Dulu saya sebelum di Zipur tadi jualan
nasi pecel Madiun sama soto itu di sini, sama buka cucian mobil sama cucian motor. Tapi yang masih manual ya teman-teman, yang belum pakai hidrolik gitu, karena saya tuh tempatnya itu sewa dan meneruskan yang usaha sebelumnya gitu. Tapi dulu saya buka cucian itu nggak laku, dan karena kontraknya itu tempatnya sepaket sama tempat jualannya itu, jadi terbilang mahal lah. Jadi kita cari tempat yang lebih representatif dan murah, itu ya di Sipur sana. Oke, kita lanjut, kayaknya istri udah selesai itu. Sekarang udah praktis teman-teman, jadi kalau nggak sempat masak ya tinggal beli aja ya. Dan harga juga masih bersahabat dengan kantong, murah meriah, banyak. Kondisinya sekarang jauh berbeda waktu saya buka usaha jualan di tempat yang saya tunjukkan tadi teman-teman. Di sini dulu belum ada kayak ruko-ruko di samping kiri kanan ini, belum teman-teman. Dan sepi dulu, maksudnya ramenya itu ketika orang-orang berangkat kerja. Kan kantor pemerintah kota itu ada di daerah Panggul sana, ngelewatin jalan ini teman-teman. Sama mereka pas pulang kerja gitu, kalau udah di atas jam 4 sore itu wah udah sepi daerah itu. Tapi kalau sekarang sampai malam masih rame teman-teman. Nah, walaupun di dekat jembatan ini masih gelap ya, nggak tahu, nggak dikasih lampu penerangan ini, padahal tempatnya ya lumayan gelap sih karena nggak ada pencahayaan gitu. Kalau malam di sebelah kanan ini ada angkringan ya, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Di ujung sana ke arah Tugu Jogja sana ada kafe terbaru Kayu Manis yang biasanya rame itu setiap malam minggu gitu. Ya mulai rame lah untuk kawasan ini sampai malam ya. Kita melewati Jalan Haji Najib, orang pertama yang tinggal di sini, jadi namanya diabadikan menjadi jalan ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Nanti kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.